Siratal Mustaqim, kitanya akan bertemu dengan 7 pos. Yang mana dalam sebuah pos ke pos yang lainnya untuk tempuh di daerah sekitar 7 Ribeton. Yang mana kitanya ke atas merumpok dalam pos yang gepun, kitanya oleh malaikat bak kitanya. Pertama pertanyaan bak pos yang gepun iaitu iman. Pergi kitanya nak iman, nah jangan lewat. Menali lewat bak pos gepun merumpok bak pos kedua. Kitanya lah bak pos kedua. Pergi nak kata sembahyang, nah lewat lom kenanya menyoh nata sembahyang, menyoh nata sembahyang kake dalam neraka jahanam jung. Dan dari pos kedua tak lewat lom tajak bak siratal mustaqim, lihnya merumpok pos yang kelai. Bak pos yang kelai kita nyong lom perkeh na gata boh zakat masalah dunia, nah jona lewat katanya. Bak pos yang keput baru kita nyong pernah gata puasa, nah jona kita nyong puasa tiap bulan Ramadan, jadi lewat katanya bak posnya. Lihnya tajak alam dari jalan Siratul Mustaqimnya merumpak bak pos yang kelima. Ditanya orang bak pos yang kelima, pernah kata haji dengan umrah? Nah, menyona lewat lam katanya untuk tak melalui bak pos yang keenam. Dan menalihnya tajak lam tajak hana tapiu, hana pok piu, hana gede nah. Menumpak bak pos yang keenam, getanya pergi getanya nak tak berbakti kepada kedua orang cik getanya. Menyona getanya tak berbakti kepada kedua orang cik getanya, maka lewatlah getanya. Jak lom getanya duk bak pos yang ketujuh. Benar bak pos ketujuh, pergi teman getanya bak pos yang ketujuh. Pergi getanya nah tamu get-get dengan saudara-saudara getanya seiman, nah menyona getanya lewat. Tapi dia tak tagalan bak jamunya, udah mepaki sabi kedoro, mepaki adongon abang. Jadi padahal nambah pos tanya ke lewat, gara-gara sebuah posnya kadul getanya dalam neraka jahanam. Jadi intisari ini kitanya untuk terlewati Siratul Mustaqim, benarlah kitanya pembekalan. Tema apa pembekalannya? Iaitu engkau yang 7 buah benar. Benar kitanya tak beriman kepada Allah, benar kitanya tak puasa, tak sembahyang, tak berzakat, tak haji atau umrah. Dan benar getanya tak berbakti kepada kedua orang cik getanya, dan bertanggung get oleh getanya akan saudara-saudara getanya. Sekian dari luntuan, wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 2 kelas 1, kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjat puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya kepada kita semua.
Salawat dan salam tanya sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebencian dan kemaksiatan ke alam yang penuh dengan ketaatan. Dan salawat dan salam kepada sahabat-sahabat Nabi dan keluarga-keluarganya Nabi yang sukarela memperjuangkan agama katanya sampai saat ini. Baik, tamang ni mukadimah langsung dia tamang dalam ceramah yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Kaabah. Al-Musharrafah saat itu berbaring di paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dan tiba-tiba beliau alapinya bahagian orang pilih. Lebih lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nama urut 2 untuk kelas Taizi. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kagum beri kedannya sehat badan, sehat fikiran, hingga tanya dapat berkumpul di dalam dayanya bersama. Dan selawat ma'asadu tanya sama-sama dan sabit-sabit dan selawatkan kepada junjungan tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketakliman wal ikraman ulun tuan kepada gurai gedanya bersama Al-Mukarram Walid selaku pimpinan daerah Rogatul Munanyo. Dan ketakliman ulun tuan cid kepada teku-teku gurai-gurai yang naga semubut pada daerah Rogatul Munanyo dengan ikhlas. Dan ketakliman ulun tuan cid kepada seluruh santriwan yang nak pada daerah Rogatul Munanyo. Baiklah panjang le mukadimah judul acara yang mempegah malamnya ialah wafatnya ayahanda Nabi. Pada waktu Nabi Muhammad di dalam kandungan, ayahanda Nabi gejak berniaga unang Rosyam. Pada waktu kebalik pulang, ayahanda Nabi terkena penyakit hingga wafat dan dikuburkan di Nanggro Madinah. Harta yang nak ketinggal di ayahanda Nabi ialah 5 buah unta dan beberapa kamel, sidra hamba perempuan yang bernama Ummu Aiman.
Dan Nabi Muhammad SAW pun lahir dalam keadaan yatim. Dan wate Nabi Muhammad di dalam kandungan cid, ibunda Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi apa yang gelumpo dari ibunda Nabi. Yang gelumpo dari ibunda Nabi ialah cahaya yang keluar menerangi sampai negeri Busra, perbatasan antara negeri Syam. Kesimpulan yang dikacuk malamnya ialah tanya harus tak sayangi dan tak cintai Nabi Muhammad SAW dengan tak selawat kepada beliau. Nama gemantau yang dilang sampaikan lebih yang kurang ulun tuan laki maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 3 untuk kelas 3. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. Pertama-tama yang paling utama mereka katanya sama-sama terpuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga katanya dapat berkumpul di atas balai yang mulianya. Salawat beriringan sada Muhammad wa cintanya salawatkan kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir Islamiah, dari tengah-tengah gelombang kemaksiatan ke tepi pantai yang penuh ilmu pengetahuan. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita salawatkan kepada para al dan para sahabat, yang mana oleh para al dan para sahabat yang telah membantu beliau untuk menegakkan agama Islam yang mulianya. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita salawatkan kepada para alim ulama yang mutaqaddimin maupun alim ulama yang mutaakhirin yang mentangna sira sapat di atas muka bumi Allah yang mulianya. Ya ma'syaral jamaah rahimakumullah. Nabi nageng sabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Bermula siman yang menempuh lesiman yang akan jalan menuntut ilmu, niscaya li Allah akan dipertempatkan katanya jalan kepada surga. Nibak watengan gepegah de Rasulullah kepada Abi Dzar, begah wahai Abi Dzar, gata tuntut ilmu ataupun gata menempuh ilmu daripada kitab Allah yang lebih baik daripada sembahyang 7 rakaat. Dan apabila kata wahai Abu Dzar dan minta tambah ilmu yang lebih baik daripada sembahyang 3 rakaat. Jadi kesimpulannya, dah tuntut ilmu walaupun ilmu yang sedikit. Ya, kepada mata tuntut ilmu ngat taturi yang tohkan agama, yang toh hak-hak kepada gore dan yang tohlom kepada hak kepada kedua orang syih. Dan pulang dating ilmu yang tak perlu ba orang-orang. Li Nabi nanggung sabda, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa
u'tiyalahu thawabun u'tiyalahu sab'una nabiyan. Toto mandang yang timurno akan tabuang ilmu daripada bab yang dan ditempurno kepada manusia-manusia yang diberikan oleh Allah akan 70 pahala Nabi. Etno kementong yang jika ulun Tuhan sampaikan pat kata na ulun nakimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 3 untuk kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, sejahtera dan hidayah ke Tanjung Bandung dan kedanya kamu sapa malam mulia rayanya dan ada sapa mulia malam rayanya yang karena terbalik pada hidayah Rasul Muhammad. Katanya sedang dan berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau dan sahabatnya beliau. Dan tanya video kepada alim-alim ulama yang ulama yang kehanari barapo yang dalam kampung yang mantonai dalam kampungnya. Dan tanya video kepada ayah rohani katanya itu wali beserta keluarga dan dewan-dewan guru yang dalam daya Rasul menanya. Tanya banyak di mukadimah, tanya mulai acara ad-dakwah. Yang berjudul ini tentang anak yang meninggalkan anak dua harga kepada orang Cipandu. Dua harga kan nah tahu cerita dan yang pak nuka dari buat sinetron punya. Dan kita ini yang lebih daripada main kundang. Nasiro cinta, nasiro keluarga ya hari tunggu minta peng kepolekan dia. Apa yang terjadi di luar. Abayan kurunci onyan ya haji ka hanali depok boleh motor punya ini. Dan berpala ini mak dia minta peng ke anak dia. Ya anaknya apa? Anak kuliah kaya mama. Lalai ngon ilale di main seperti itu. Ya umpama ditanya baik ketanya baik binang ketanya. Kalau ada binang. Ya tadi berpuji kepada orang cik ketanya. Apa kesalahan katanya berlaki maaf Pak Ruci. Dan kesimpulannya tanya apa pikiran tu orang haji. Ada apa bayar laki maaf mak katanya mengia katanya. Walaupun dia kehanali tanya dia bak puan dia atau bak puan mak kan ke yasin gero kan ke doa gero. Hanya enak kemudian itu sampaikan mengenai ma'adun Pak Tuhan tak pahdang berhabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatimmatun bila kertas putih hanya tegrak alam yang bertanda wati macam panjang.
Jadi dalam kesempatan kadang nak pegah sampai akan laju dia. Menang kau. Selanjutnya nomor urut 3 untuk kelas 1. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kegetanya panjatkan puja puji syukur kegetanya. Dia ada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari Allah yang kalah keberi nikmat kegetanya, yang kalah keberi rahmat kegetanya, dan yang mana jid dari Allah yang kalah kepanjang umur kegetanya, dan yang kalah kesehat badan kegetanya, sehingga jid merumpuk dalam balai yang berbahagianya. Dan baik dua jid kegetanya selawat beriring salam di atas kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliau yang kalah gebagentanya dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiah, dari alam kebodohan menuju ke alam ilmu pengetahuan. Dan ketakziman ulun tuan kepada walid selaku pimpinan Mahaddai Ar-Rawdatul Muna. Mudah-mudahan walid dan sekeluarga kepanjang umur le Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketakziman ulun tuan kepada dewan-dewan guru, yang mana dari dewan guru yang kalah ke pernah tanya dari bengah hingga duha, dari duha hingga luhu, dan dari luhu hingga malam. Jadi andalun pepanjang le mukadimah tata mengju dalam acara. Judul ulun tuan pada malamnya ialah perbanyaklah bekal sebelum datangnya kematian. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam menjalani hidupnya getanya pasti tom tadingo dengan kata-kata yang nanti kematian. Beriringnya uro demi uro, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun bertambah di usia getanya semakin dekat getanya kepada kematian. Nabi SAW pernah bersabda, kullu nafsin zaikatil maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jetanya tajuk dari ayat di atas, tip-tip manusia yang hidup di muka bumonya, walau pi iji ubid, walau pi iji muda, dan walau pi iji tua, apabila sudah sampai ajuji pasti akan merasakan kematian. Jadi diwate getanyo getariknya wong nyanle Allah Subhanahu wa taala, nyanjit tanyo tajuk bagaikan kambing yang iblu kuliti, enan ke sakit ditarik yang ditarik nyawangnya. Jadi kesimpulan ulun tuan pada malamnya, yang dimaksud dengan bekal yang diadakanlah bekal makanan maupun harta.
Tapi yang dimaksud dengan bekal yang dia ada ialah amalan-amalan yang cukup bagi getanyo. Karena dengan amalannya jetba getanyo dalam syurga, dan dengan amalannya jetba orang cik getanyo dalam syurga. Dan bek tua-tua cik getanyo tapuput amalan yang dimaksud dengan amalan yaitu bersalawat, bersedekah, dan tunaikan puasa, dan sembahyang dan haji bagi orang yang mampu. Hanya ke yang lunjuk sampaikan munyana kurang ulun laki maah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 3 kelas Taizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling pertama kali kita puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di atas balai yang berbahagia ini. Dan salawat berserta kita panjatkan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam bodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan. Dan takzim balik rumah saya kepada wali saya Ratuna, dan juga kepada Tengku dan abi-abian yang saya hormati, dan juga saya cintai kepada teman-teman saya yang seperjuangan Dairatul Muna ini. Untuk mempersingkat waktu, mari dengarkan pidato saya yang berjudul kisah tentang hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan kota Mekah, yaitu datangnya sekelompok pasukan bergajah, dan mereka berniat datang ke kota Mekah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 4 kelas 3, kamu persilahkan. Cek 1 2 suara dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama tak puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana niba Allah kalau gebi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat tak berkumpul pada tempat yang berbahagianya. Tak lupa pula salawat beserta salam mari ke sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang kalah ke bawah kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakannya. Ya ma'syaral muslimin yang dirahmati Allah, getanya dalam hidupnya pasti nak terasakan berbagai hal yang getanya inginkan dan getanya inginkan, yaitu yang dinamakan dengan susah dan senang. Ketika tanya senang, baik ke getanya tak takabur dan menganggap remeh orang lain, terutama orang-orang yang di bawah getanya. Ketika tanya yang di atas, orang yang di bawah tetap harus kita hargai. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah. Dan apabila ketanya susah, baik ketanya jadikan kesusahannya sabar. Dan baik ketanya jadikan kesusahan tanyanya ibarat kata dengan susahnya tanya akan mentambah benci dengan gua. Baik ke laginya. Melainkan ketanya jadikan kesusahan tanyanya untuk mengingat akan kekurangan roh ketanya. Dan mungkin ketanya selalu lebih di antara yang lain. Pasti ada orang yang di atas. Di atas langit masih ada langit. Kamu tarik DJ, orang ni ada. Dan daripadanya pasti dikala ketanya sehat dan dikala tanya sakit. Dan jadikanlah sehat ketanyanya untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah, untuk berbuat kebaikan. Dan jadikanlah saat sakit ketanyanya sebagai penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa Lun sampaikan untuk kesempatan ujian muhadarah pada malam kali ini. Ulun beserta staf yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 4 untuk kelas 1, kamu persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah, fusikum wa iyaya bittaqallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ad-dinun nasihah. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang keluar daripada lisan seorang hamba selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan oleh Allah pula telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, telah dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini. Selawat bertangkai salam tidak lupa juga kita sanjung sajikan kepada Pangulu Alam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, buah hatinya Aminah, lahir di tengah-tengah kota Mekah, dekat sumur Zam-Zam yang begitu megah, di mana para Ismail dan Ibrahim mengukir sejarah. Timbul pertanyaan, siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam menyembah Latta wal Uzza kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang mana kita rasakan saat ini. Dan tak lupa juga kepada al dan sahabat beliau, yang mana para al dan sahabat beliau rela menjadi anaknya menjadi janda, istrinya anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Ini menegakkan kalimatul haq yang berlambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tak lupa juga kepada alim ulama, baik ulama yang berpangkat mutaqaddimin ataupun ulama yang berpangkat mutaakhirin, yang nasira sapat di atas permukaan bumi Allah yang fananya. Kata-kata perhormatan ataupun kata-kata keta'ziman ulun tuan kepada Walid selaku pimpinan daerah Raudatul Muna beserta staf keluarga di tempat. Tamlaki doa Allah, Walid dan keluarga bersabi-sabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata penghormatan ulun tuan kepada seluruh dewan guru, baik dewan guru yang baik yang mondok ataupun yang tidak mondok, yang mana para dewan guru yang kebantu Walid dalam menjalankan roda pendidikan daerah Raudatul Muna yang sangat katanya cintainya. Dan kata-kata mahabbah ulun tuan ataupun kata-kata kecintaan ulun tuan kepada seluruh santri, baik yang seiring bahu ataupun yang abang-abang, yang mana para santrinya yang akan menjadi pemimpin masa depan bagi seluruh bangsa. Ingat dan dalam sebuah kisah Aisyah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala keputusan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berumur nyahna salah 40 tahun. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi
yaitu dengan surah Iqra. Surah tersebut diturunkan yang pertama dengan ayat yang pertama. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad." Nabi berkata, "Sungguh aku tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis." 3 kali dikatakan oleh Jibril maka Nabi berkata yang ketiga, "Sungguh aku tidak dapat membaca dan tidak dapat untuk menulis." Kisah ini diriwayatkan di dalam kitab Jawahir Bukhari hadis yang pertama. Di waktu diturunkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendengar yaitu seperti suara gemuruh dengan suara yang dahsyat di atas langit. Jadi yang kesimpulannya yaitu tanya belum selawat kepada Nabi. Yang keenak yang dapat dan sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 4 untuk kelas Dairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, puja berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kerana beri katanya beribai-ribai nikmat. Salah satu dia adalah nikmat Islam dan nikmat iman, dan berserta nikmat kesihatan, sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita dapat naik ke balik hijaunya untuk mengikuti ujian muhadharah. Dan hana dua cid kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi kagecok katanya dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam kebodohan ke alam yang ilmu, alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dan ketakliman ulun tuan kepada Al-Mukarram Walid selaku pimpinan dayah beserta keluarga terdepan. Dan juga ketakliman ulun tuan kepada tengku-tengku yang kagak semebut dengan ikhlas tanpa imbalan sepeser pun. Analun panjang mukadimah langsung lun damang ke judul pidato. Judul dia adalah berbakti kepada mak ngan ayah. Firman Allah dalam Al-Quran, bil walidaini ihsana. Artinya berbaktilah kamu terhadap ibu bapakmu. Dalam artinya naga pegah, kitanya harus berbakti kepada ibu bapa kitanya.
Iban cara berbakti ibu bapa katanya dengan cara kitanya dapati haba urang cik kitanya dan beda duduk ke urang cik kitanya dan ada sembahyang sambil ke secret doa untuk orang citanya lebih dan kurang Rabbir firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani saghira. Dan katanya beda bentak-bentak orang tua karena halnya membawa kitanya dalam neraka. Ingat don dalam lagu Poma dengan ayah, Gile dengan gure, Urang nyan bale, Tak pemulia, Menyona salah, Me'atalake. Jadi kesimpulan ji tanya waktu kali sembahyang bek tua dah kirim doa ke orang cik kitanya walaupun bicut tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 5 untuk kelas 3. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man nasiya salata 'alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia dan terhormat kepada walid beserta keluarga di tempat, diikuti kepada seluruh dewan guru Daerah Rodatul Munah, juga kepada seluruh hadirin sidang pendengar rahimakumullah. Teristimewa kepada seluruh dewan hakim yang insya-Allah nimbat malamnya akan dihakimi katanya membantu. Tengku-tengku yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah ngebegah di dalam hadis yang tersebut hadisnya di dalam kitab Tamqihul Qauli halaman 13 bab masalah fadilah tilawat ke Rasulullah. Man nasiya salata alayya, urang-urang yang tua mentelawat kepada lun ke Rasulullah, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh urangnya kadikoh akan jalan menuju kepada syurga. Adapun jalan menuju kepada syurga cukup tak ada. Salah tabah iaitu dengan cara katanya mentelawat ke Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar juga pernah berkata, ad-du'a'u was-salatu, doa mentembahyang katanya mu'allaqani bainas sama'i wal ardi, yang diikat oleh Allah di antara langit dan bumi. La yas'adu ila Allah, yang akan terangkat kepada Allah hatta yusalliya ala nabi,
sehingga katanya berselawat kepada Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 70 nabagah Aqimu salah wa ita'u zakah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada katanya untuk mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala memerintahkan kepada katanya untuk menunaikan zakat. Adakah di dalam hadis ataupun di dalam ayat yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ketemayang ataupun berpuasa menyona jiba kena cikun juga. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala memerintahkan kepada katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, fardukan di atas kalian umat berpuasa dalam titun 3 bulan 3. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga perintahkan kepada katanya, innallaha wa malaikatahu, Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat di atas Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai guru-guru yang beriman, selawat olehmu kepada Rasulullah. Allah Ta'ala menyebab masalah gaya selawat. Banding ke perintah kepada katanya ngongong nak pukul. Nyobah hata katanya kau yu kau. Bahkan di dalam kitab Dalail Khairat juga anak pegah, apabila katanya tatim mentelawut ke Rasulullah, maka balasan yang akan diberi Allah Ta'ala tengah di orang kiamat akan dengan tua telawut katanya dengan bidadari menurut kata katanya mentelawut. Kesimpulan, apabila katanya tatim mentelawut kepada Rasulullah, cinta terhadap Rasulullah, maka balasan ataupun imbalan yang akan diberi Allah tengah di yaumil mahsyar berganda-ganda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wate panjang mentong menyogoh tebut petah putihnya bati lanjut yuk. Selanjutnya nomor urut 5 untuk kelas 1. Kamu persilahkan. Nanti 2 gol depan bagi kau betul kau juga 4 depan bilik di jawab. Kan dapat. Gol 8. Berapa 28? Oh. Kat A juga. Di dalam situ je. Daya motor. Hello bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, awalan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, beratus-ratus nikmat, hingga kita tidak bisa menghitungnya sampai hari kiamat. Dan tak lupa pula kita hadiahkan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga alam penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya terutama kepada wali pimpinan Dayah Rodatul Munah dan kepada semua guru yang mengajar di Dayah Rodatul Munah, dan penghormatan saya kepada sidang pendengar rahimakumullah. Tak panjang mukaddimah, marilah saya memasuki judul pidato saya, ialah ada 3 hari
yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama ialah 10 Muharram, yang kedua ialah 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa Allah mencintai akhir 10 bulan Ramadan? Karena di situ ada terdapat malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga ialah Allah mencintai 10 awal bulan Zulhijjah. Kenapa Allah mencintai bulan Zulhijjah? Ialah di situ terdapat bulan haji dan hari kurban. Sebagaimana kita rasakan pada saat ini, haji tidak boleh berangkat karena Covid melanda dunia. Dan masih ada perintah Allah yang harus kita perbuat, ialah kurban. Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah memberikan keluasan atau kelebihan pada seseorang, maka niscaya berkurbanlah ia. Dan Allah berkata, apabila saya telah memberikan keluasan atau kelebihan pada seseorang, tapi ia enggan mengeluarkan kurban, niscaya hati-hatilah ia akan kematian dalam kafir. Dan di situ Nabi juga mengancam kepada seseorang, barang siapa yang telah diberi Allah kelebihan dan keluasan tetapi ia enggan mengeluarkan kurban, maka janganlah ia ibadat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, seandainya telah umat Nabi Muhammad berkurban, niscaya apakah balasan yang engkau kasih kepada umat beliau? Allah menjawab, apabila kelak umat Nabi Muhammad memberikan kurban terhadap hartanya, maka 1 bulu kurban yang dikurbankannya akan saya balas 10 kelebihan padanya. Dan 1 bulu kurban yang dikorbankannya akan saya angkat 10 derajat baginya. Dan 1 kurban yang diberikan oleh seseorang itu akan saya jadikan istana di syurga baginya. Dan kesimpulan pada saya katakan ialah, apabila Allah telah memberikan kelebihan atau keluasan kepada kita, maka keluarkanlah kurban, karena kurban sangat dianjurkan oleh Allah. Sampai di sini judul pidato saya. Kalau ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 5 untuk kelas Taizi. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kehadirat Allah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Untuk Allah memberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Muhammad akan memberi syukur. Berdoa bersemayang cabai, berselawat ke Nabi istighfar, semayang istighfar 5 waktu. Bersehat sambil bina pikiran. Beri
Selanjutnya nomor urut 6 untuk kelas 3. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil minnati wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulir rahmah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim. Ta'zim wal ikraman kamu terutama kepada Al-Mukarram Walid, kemudian kepada Dewan Juri, kemudian kepada Ban Bandung Gure-Gurelun, dan kemudian kepada ngon-ngon-lun yang seperjuangan. Sidang jamaah rahimakumullah, neken le Nabi dalam sebuah hadis sebagaimana yang kali ulun tuan baca buno, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmunya wajib diaduh tip-tip muslim yang agam dan diaduh tip-tip muslim yang inong. Sebagaimana kata tepuli ketanya definisi daripada wajibnya ialah ma yusabu ala fi'lin wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala apabila tertimpubut dan kesiksa apabila tertinggalkan. Makna pegah ialah hajid hal ligetanyo hana dan tuntut ilmu, musti ligetanyo dan tuntut ilmu. Dengan ilmu ligetanyo taturi Allah. Dengan ilmu ligetanyo jidda perbeza antara hak dan batil. Dengan ilmu pula ligetanyo jidda hudik bahagia. Kon bahagia sidoro urang disebabkan karena harta. Rame takalan jina urang le harta tapi hudik hana bahagia. Sengkira tak berbanding ligetanyo antara ilmu dengan harta. Sungguh taklah lebih ilmu. Ilmu apabila digetanyo tak peruno kepada orang lain, nyan ilmu yang nabak getanyo akan bertambah. Sedangkan harta apabila kata bro si pupul, nyan harta yang nabak getanyo akan berkurang atau habis. Kemudian ilmunya merupakan warisatul para anbiya, waris para genasih-genasih Allah. Sedangkan harta yang merupakan waris daripada karun laknatillah, orang yang gelaknat di Allah. Ilmunya tiada dapat rusak binasa, sedangkan hartanya dapat rusak binasa. Sebagaimana katakan digetanyo bak kejadian tahun 2000 tanggal 26 Desember, dumna urang-urang melayang harta dum. Nyata takalan digetanyo di sino bahawa saji lebih taklah lebih ilmu dibandingkan dengan harta. Jadi baik sagai-sagai ligetanyo dah tinggalkan menuntut ilmu karena kena minta harta. Sidang jamaah rahimakumullah. Kesimpulan yang ditajuk ialah baik sagai-sagai ligetanyo dah tinggalkan menuntut ilmu karena nyo merupakan suatu kewajiban bagi getanyo. Dan pula ligetanyo baik dah tinggalkan menuntut ilmunya karena terpedaya oleh harta. Sebagaimana ken Nabi, orang yang paling hana akai di dalam dunianya ialah orang yang rela meninggalkan menuntut ilmu karena kena minta harta. Mudah-mudahan dengan itu yang kata dengar ligetanyo ni mak balam yang berbahagianya, makin bertambah keyakinan getanyo bak daruntun ilmu
makin bertambah keistiqamahan katanya di dalam menuntut ilmu. Baik sampai katanya roh dalam golongan orang-orang yang paling hana akan. Mudah-mudahan ni katanya ada lagi Allah Subhanahu wa taala nya berizin katanya ban Bandungnya ke alim ulama yang tim beramal dengan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hadallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 5 untuk kelas 2. Kamu persilahkan. Diulangi. Selanjutnya nomor urut 6 untuk kelas 2. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin mereka tanya puja Allah yang mana oleh Allah matang kepilih katanya sehat badan, sehat fikiran sehingga tanya juga berkumpul di atas balik yang mulia. Selawat nawadalun balik sama-sama tanya putra kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi yang mulia. Kata-kata ketakdiman ulun tuan kepada Walid selaku pimpinan Dayah Rodatul Muna dan keluarga di tempat. Kata-kata ketakdiman ulun tuan kepada dewan-dewan guru yang telah menjalankan roda pendidikan di Dayah Rodatul Muna. Kata-kata kehormatan ulun tuan kepada santri-santri yang di Dayah Rodatul Muna yang bertanya cinta yang kayaknya. Ma'asyaral muslimin sidang jamaah pendengar rahimakumullah. Katanya hidup dalam dunianya kepegang oleh Allah nampak golongan. Golongan yang pertama geridai Allah tapi hana geridai. Golongan yang kedua geridai oleh Allah tapi hana geridai. Golongan yang kelih na geridai dan na geridai dan na geridai. Golongan yang keempat hana geridai dan hana geridai. Ma'asyaral muslimin sidang jamaah pendengar rahimakumullah. Maka contoh bentuk bawah golongannya. Golongan yang pertama geridai oleh Allah tapi hana geridai. Contoh seperti orang temuju, orang berzina. Yang geridai oleh Allah tapi hana geridai. Golongan yang kedua geridai oleh Allah tapi hana geridai. Contoh Abi Talib. Watin wa ba atin kena muwa Abi Talib ba Allah gepintat li Nabi Muhammad abwa jaitat tan demantu dan abwa jaitat tan demantu perjuangan abwa long kena juk kedron kenangan dicikeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena menggerak lidah dibantah oleh Abu Lahab. Nyak lid Besagai-sagai kakek nang berdua. Sesat kata-kata Muhammad. Lata la'uza betul kakek. Gepi ingat dia Abu Lahab. Abua kadang-kadang Ron malay nakun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab naruh nan licikun la ilaha illallah. Waktu nom menjak kelam le Abi Talib gebantah lan le Abu Lahab. Nak le bersagai-sagai kakengnya mutua. Sesat kata-kata Muhammad. Lakta la'udha betul kakek. Yang kerja tanya penting tak watim wa ba Allah. Laqinum bi mautikum bi kalimatin la ilaha illallah.
ajarilah kepada orang yang asasi dengan ucapan la ilaha illallah. Maka getegedi li Allah dan maka geridai li Allah di atas Abi Talib, pak geridai li atas Abi Talib, gebantu perjuangan Nabi tapi dan hana getegedi li Abi Talib pak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Golongan yang keleh na getegedi dan na geridai toh Umar bin Khattab. Dibasi orang Umar bin Khattab gepedebit sabah hukum barang sigaso orang inong yang melahirkan bayi perempuan maka yu tanam hudik-hudik. Pak sajan anak inong yang melahirkan anak perempuan maka yu tanam hudik-hudik. Dibasi orang Umar bin Khattab awal ke anu kesam-sam le perumah Umar bin Khattab. Kesam le Umar bin Khattab gepenget le perumah Umar bin Khattab. Dibasi ura le perumah Umar bin Khattab telat bak gua. Biasa di anaknya Pahlimong ka ke semano. Dengan golongan yang kebut hana getegedi dan hana getai toh Abu Lahab. Jadi kesimpulan nibak malamnya Getanya tapi dalam golongan yang gelap no. Getegedi li Allah dan geridai li Allah. Kemantau yang jelas sampaikan akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 6 untuk kelas 1. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Sang Pencipta Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan laut dengan gelombang, menciptakan alam dengan manusia, menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan alam luas terbentang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pilih kasih dan sayangnya tidak terbilang-bilang, walaupun hambanya tidak pernah sembahyang. Selawat beramplok salam, marilah kita sanjung sajikan kepada seorang anak padang pasir yang tangkas, rela mengorbankan harta tahta meskipun demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di seluruh penjuru dunia ini, beliau seorang direktur yang tidak berdasi, seorang pegawai yang tidak pernah memakan harta rakyatnya, meskipun tempat tidurnya beralasan pelepah kurma. Beliau telah
telah membawa kita dari alamnya alam yang gelap menuju alam yang terang menerang. Namun siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan seorang kekasih Allah, bertitil Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Aminah, anak Abdullah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketakziman ulun tuan kepada wali selaku pimpinan dayah Rodotul Muna beserta keluarga dan kepada guru-guru yang menetap di dayah Rodotul Muna, dan kata ketakziman ulun tuan dom kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun tema pada malam yang berbahagia ini yaitu takwa kepada Allah. Adapun arti takwa di sini yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihillahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Sehingga Imam Qusairi telah menjelaskan bahwa sungguh takwanya terbagi menjadi empat. Adapun huruf yang pertama kata Imam Qusairi yaitu tawadhu, rendah diri. Tidak sombong kepada Allah, tidak sombong kepada orang tua, tidak sombong kepada teman, lebih-lebih lagi kepada guru. Kalaupun kita sombong, apa yang kita sombongkan? Pangkat tinggi, setinggi apa pangkat kita? Ilmu banyak, sebanyak mana ilmu kita? Wajah tampan, setampan mana wajah kita? Suara bagus, sebagus mana suara kita? Apakah kita sudah melihat Nabi Sulaiman punya pangkat yang sangat tinggi, juga tetap tidak sombong. Nabi Yusuf punya wajah yang tampan, juga tetap tidak sombong. Nabi Daud punya suara yang sangat bagus, juga tetap tidak sombong. Walaupun kita sombong, itu adalah sifat manusia. Hal tersebut wajar-wajar saja. Karena kalau kita sombong, maka penyesalan akan datang di kelak hari tua nanti. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini, kata Allah, hal keadaan sombong. Adapun yang kedua kata Imam Qusairi, huruf yang kedua yaitu qaf, qanaah. Arti qanaah di sini yaitu menerima apa adanya. Adapun kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada malam yang berbahagia ini yaitu dalam Al-Quran telah dijelaskan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihillahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhinya larangannya. Menjunjung tinggi perintah Allah, apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah wajib kita perbuat, dan menjauhi larangannya Allah, dan segala yang haram bagi kita yang wajib kita jauhi. Ehno kemantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 6 untuk kelas Taizi. Kamu persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah aku beri katanya kesehatan, kekuatan hingga tanya dapat berkumpul dalam balai yang mulianya. Dan berdua ciklam katanya dalam selawat ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh Nabi kagubah katanya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan takdir wal ikraman ulun tuan kepada Al-Mukarram Walid beserta pada Al-Mukarram Walid selaku pimpinan dayah Ratu Menanyo. Dan takdir wal ikraman ulun tuan kepada gore-gore lun dan hanalu bubanyak lima kalimah dan sunnah tamayulan pidato judul pidato ulun kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada suatu malam guihlah Nabi Ibrahim kepulumpur tu dia sembelih Nabi Ismail. Watelunya kebodohlah Nabi Ibrahim berdua keluarga koknya. Bercerita tu watel melumpur koknya dia sembelih Nabi Ismail. Dulunya gekelah di Siti Hajar. Monya yang ada keperintah oleh Allah melaksanakan laju apa yang oleh Allah. Wate dalam siuronya gekul di Nabi Ibrahim bak Nabi Ismail. Jak nasi ajak disudlah Nabi Ismail. Get ayah. Wate dulunya gejak dalam perjalanan gekullah di iblis. Hai Ismail, baik kata temja, nya kata jak kata akan mati. Tulahnya. Gesullah Nabi Ismail. Menyenang kehendak Allah anak pun dan mati. Lunya gejak iblis nampak Siti Hajar. Gekul Siti Hajar. Menjawablah Siti Hajar. Menyenang kehendak Allah anak pun anak dan mati. Lompat ikhlas. Lunya gejaklah iblisnya. Bak Nabi Ismail. Laganya lagu ke ni iblisnya. Tapi lega mutrut-trut li iblisnya. Ke laganya. Lalunya gecoklah batai di Nabi Ibrahim. Getakat tu iblisnya. Tentunya mula-mula ayah takat jumrah. Dan kesimpulan tuan makaji dan nyong baru tergoda di kedai iblis. Adik-adik ikut deh. Dan nyoku yang dapat sampaikan lebih dan kurang dan lebih dari kamera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berita di kota nyogoh lam tak angkat kertas putih nyan petanda wate goh habis lam. Meput manek gatruk lam. Selanjutnya nomor urut 7 oleh kelas 3. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طلب العلم فريض على كل مسلم. Kata-kata ketakziman wal ikraman Tuhan yang mulia kepada ayah rohani katanya bersama Walid selaku pimpinan Dayah Rumah Berguna beserta keluarga yang ada di tempat. Kata-kata ketakziman oleh Tuhanlah kepada tengku-tengku yang sudi kiraji mengajar pada Dayah Rumah Berguna. Dan kata-kata ketakziman oleh Tuhanlah kepada mengendun yang sebuah perjuangan dalam menuntut ilmu Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya menuntut ilmunya wajib kata tiap orang muslim. Maksud fardu di sini itu fardu ain. Bagaimana yang tadwah dia katanya bersama. Dan ilmunya merupakan tolak ukur derajat manusia dan ilmunya juga merupakan tolak ukur kemuliaan manusia. Apabila seseorang itu berilmu, maka derajatnya di sisi Allah tinggi dan kemuliaannya di sisi manusia pun tinggi. Dan sebaliknya, apabila manusia tidak berilmu, maka derajatnya di sisi Allah dan kemuliaannya di sisi manusia itu rendah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab An-Nasul Alimu wal Muta'allimu wal Baqi Hamajun. Yang kekal manusia iaitu orang menuntut dan orang yang bernogok dalam menuntut. Sedangkan selain orangnya yang kekal hamajun, iaitu lalat yang hinggap di kotoran. Kekal wate kekal inan, wate kekal dan tengku inan. Orang menuntutnya mana manusia? Tapi bagi ilam orang menuntutnya kepada heboh macam. Yang pertama iaitu orang menuntut yang ingin khusus untuk mengharap ridha Allah. Maka urun dari golongan pertamanya iaitu orang yang meraih kemenangan pada umur akhir. Sedangkan daripada golongan yang kedua iaitu orang-orang yang menuntut untuk mengharapkan gelar atau mengharapkan kehormatan, mengharapkan jabatan. Orang-orang yang menuntut dengan ni untuk mendapatkan jabatan, mengharapkan kemuliaan di sisi orang lain, di sisi hamba, maka orang itu orang celaka. Orang yang golongan nomor 2-nya hanaru dan golongan manusia yang kekal dalam kitab. Golongan yang kekal iaitu orang yang menuntut ilmu dengan niat menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari kekayaan. Golongan yang kelak iaitu orang yang dinit wate jakbut, wate yulegop untuk menempuh peng, ingat dah jakbut dah dengku-dengku, wate kamalim kala peng. Tanit dia dah jakbut supaya wujud lagi dengkuan boleh peng. Nya maka orangnya sungguh kekal nak kitab, sungguh benar-benar orang yang celaka. Katanya selaku menuntut, bertadempu bila katanya alam syarat-syarat jakbut. Syarat-syarat menuntut harus tadempu bila katanya. Sedangkan punya syarat jakbut hantar dempu, maka wanita menuntut katanya akan susah mendapatkan ilmu. Susah ilmu itu malakan di hati kita. Kekal dalam kitab Ta'lim syarat menuntut iaitu 6 perkara. Yang pertama iaitu katanya bercerdik. Yang kedua berikmulah,
Yang kehe benar pikirah. Emang mandu murung nak pikirah mandu. Tapi maksud pikirah ina kan nak pikirah anak pengo. Tapi waktu dah baca kitab, waktu dah kalah kitab, waktu ketemu budak dengku, nya pikiran kita nyo belang kitab, baik ni mehen di luar kitab. Apabila nyanda bertanya, maka heboh kena leh. Dan syarat kepun iaitu benar belanja. Cukup biaya katanya tajak pun, baik putu batikan rod. Cukup biaya katanya tajak pun tampik najazah. Yang kelima iaitu Fatihah bagure dan yang keenam berpanjang zaman. Jadi kesimpulan lun malamnya, mereka sama-sama katanya lebih semangat dalam menuntut ilmu dan bukan pun syarat-syarat menuntut ilmu dan mudah-mudahan katanya buruk golongan kekal manusia dalam Islam. Beru yang kekal golongan lalak-lalak. Sekian dari lun. Lebih dan kurang lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 7 untuk kelas 2. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil minnati wan ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pun dan mari ke sama-sama liganya dan puja dan bersyukur kepada Allah yang mana Allah mantang beri kepada kedanya kesehatan, kesempatan, semoga adanya berkumpul di hati kepada yang mulianya. Selawat beriring salam baik tua sagai tanya selawatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tanya dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Yang lun muliakan kepada Al-Mukarram Walid beserta keluarga di tempat. Yang lun muliakan kepada gure-gure lun yang kasih membut dengan penuh kesabaran tanpa mengharap imbalan. Yang lun muliakan kepada mohon lun, abang-abang eting, adik-adik eting. Yang lun muliakan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tanya segolong tajak bernya, segolong gantat bernya, pasti nak izin mak dan doa mak. Jadi tanya bek tak sia-siakan berada. Bukan hanya lun panjang di ceramah lun kali dua-dua. Tajuk juga dalam kesimpulan di punya tajak tanya tajak mentong. Hanya yang ingin sampaikan. Kesimpulan ini adalah punya tajak ho mantong, ho nangka, ho tadu. Hanya nak izin mak dan doa mak pasti tanya bisa. Hanya punya nak salah kata-kata mak pegang abah dan lagi maaf.
Kiranya yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urutan 7 untuk kelas 1. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mempuntan, mari kita nak puja dan nak puji syukur adina kepada Allah yang mana oleh Allah beri kita nikmat, yaitu dan bukan lain nikmat Islam dan nikmat iman. Dan anak wajib selawat maha salam sampai-sampai terselawatkan ke baginda Nabi besar yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi Muhammad keagama katanya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dan dari alam menyembah Lat dan Uzza ke alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan anak wajib selawat ma'a talum sampai-sampai terselawatkan ke al dan sahabat beliau, yang mana al dan sahabat beliau karela nyawa melambung demi menegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan anak wajib lam selawat ma'atalum sampai-sampai terselawatkan kepada ulama mutaqaddimin dan ulama yang mutaakhirin yang nasirah sampai di hadapan rumah Allahnya. Kata-kata keta'ziman wal ikraman ulun tuan kepada ayahanda rohani kita yang bersama, yaitu walid beserta keluarga yang ada di tempat. Dan anak wajib lam kata-kata keta'ziman wal ikraman ulun tuan lam kepada dengku-dengku, abu-abu, abi-abi yang rela kesembut tanpa mengharap imbalan sepeser. Anak dapat panjang li mukaddimah, langsung saja terdamam dalam acara tentang sabar. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sungguh karunia Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Iman yang maksud dalam firman Allah nan dan yang tuntut sabar atas musibah ubid ataupun musibah ayub, dan yang tuntut sabar. Belum dan taduk bak dayah dan menuntut ilmu Allah. Pasti le ujian yang diberi oleh Allah. Nyatanya harus dah sabar dalam menghadapi ujiannya. Kadang kamu tuntun taduk badai ataupun hanjut-jut. Yang tanda tanya dan uji oleh Allah. Dan sampai metu tanya ke hanjut tapi kamu tuntun taduk badai. Kamu iwing mulai orang lain. Kamu lun yak minta kedah, lun yak tebit dari daya, yang kenyan yang hanjut, yang tadi tanya dan uji oleh Allah. Baik sakai mesti mikir kita, yang iblis yang perlu tanya, yang perlu tanya. Mesti tanya ada ke habis dalam masa uji oleh Allah. Yang tanya pasti akan jadi kita. Baik mentang-mentang ada tanya
mentang-mentang ada tanya dan uji oleh Allah. Dia tak sabar. Kau sabar sekedar sabar. Sabar kena nak ulang, nak paper. Baik ada ke haji kita, ada ulang, ada paper. Dah pegang haji, sabar. Haji Binan, benar ulang, benar paper yang ke sabar. Metingkap bak lagu nang kepegah. As-sabaru minal iman. Orang sabar selamat iman. Metingkap bak lagu nang kepegah. Kaji. Sabar yang harus berat-berat dan aman. Jadi kesimpulan je, tanya orang taduk bak daya harus berat-berat dan sabar. Baik bertemu pola fikir lain. Enak ke mantang ceramah singkat ulun Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nomor urut 8 untuk kelas 3. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bimubadarati bil a'mali shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi rasuli wa afdalil makhluqat. وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيل رشاد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسان. Kumpulkan hana kata yang lebih layak yang dicubit daripada lisan Bani Adam, melainkan ucapan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang mantang diberi kepada kitanya, yaitu kesempatan dan kesehatan sehingga kitanya bisa mensepat di atas badai yang sederhana ini. Selawat dan salam sabar-sabar kitanya selawatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat dan salam dan sabar-sabar Allah curahkan kepada al dan sahabat beserta alim ulama yang muktabah di sisi Allah. Jamaah, kata-kata kenaziman ulun Tuhan yang seaudah-audahkan kepada walid dan dan kepada tunggu-tunggu yang nak hidayah Hadatul Muna. Jamaah muhadarah yang dirahmati oleh Allah, firman Allah, wa bil walidaini ihsan. Berbaktilah kamu terhadap kedua ibu bapakmu. Allah giyo bak kitanya untuk berbakti kepada Allah, kepada ibu bapa. Taat kepada kedua orang tua yang adalah wajib. Apabila ada meruncing kitanya hana giyo bak kitanya untuk kubut yang dilarang oleh Allah Taala. Kitanya bersagai-sagai durhaka kepada kedua runci. Durhaka kepada orang muci yang hana mucim dengan perbuatan kitanya, hana mucim dengan perbuatan kitanya, bisa jadi dengan lisan kitanya. Firman Allah, Qul lahuma qawlan kariman. Katakan olehmu kepada kedua ibu bapakmu akan perkataan yang mulia.
Baik sagai-sagai je kita nyo tak pegah abad dengan ruci dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang hanage. Durhaka kepada kedua runcinya adalah dosa yang itu. Sehingga kita nyo mati sehingga kita nyo haji tak mengucap. Lagi yang katakanlah kisah-kisah yang hana asli tak dengar kisahnya, yaitu kisah Maling Kundang. Di Maling Kundang durhaka kepada ibu bapa sehingga jijik kepada kerana jih malai di rumah igasin kerana jih kaya. Tanya durhaka kepada orang runci walaupun tanya alim ilmu le hartana yang hana guna. Bisa saja kita nyo dengan durhaka kepada runci Ahmad Teznya haji tak mengucap. Na'udzubillah. Jadi kesimpulan ni Pak dan malamnya kita nyo baik sagai durhaka kepada dua runci. Walaupun kita nyo baik sagai durhaka kepada dua runci. Munyo kita nyo durhaka kepada dua runci, nyan kita nyo sinyo tam lagi mantung baik berjit tak mengucap. Berjit tak mengucap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.